Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal pada hari ini tanggal 21 April 2021 masih tentang agenda 1 yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Pada kesempatan kali ini kami semua masih diampu oleh Bapak Pulung. Kemudian untuk menyerap sari-sari dari pengetahuan, pengalaman yang beliau berikan, kami juga mencoba mengkaitkan dengan modul materi yang diberikan oleh tim panitia. Ada beberapa hal yang mendasari dari pembelajaran ini. Di antaranya bahwa dalam suatu pembelajaran kita saat ini dituntut untuk bisa percepatan dan juga bisa berbagi. Dan realitinya adalah kita saat ini menggunakan virtual. Oleh karena itu, konsep-konsep mengajar di masa depan, termasuk diklat, juga akan disesuaikan dan akan mengikuti perkembangan yang terus-menerus, sehingga ini menjadi sebuah tantangan. Mendalami tentu lebih sulit karena kita harus berpikir holistik atau gestalt. Kemudian teknik dalam memahami permasalahan secara menyeluruh juga perlu untuk dipelajari. Kemudian konsep-konsep pembelajaran, konsep-konsep pengajaran juga harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kekinian, dan masa depan. Artinya, betul, kearifan lokal itu bisa mendidik generasi pada masa lampau dan menghasilkan hasil yang baik pada saat itu dan saat kini. Namun, hasil yang ingin diperoleh atau dicapai di masa yang akan datang mungkin juga diperlukan teknik yang berbeda. Di antaranya bisa dengan cara membalikkan. Apabila dulu kita diajarin oleh orang tua kita untuk mengatakan jangan-jangan kepada anak kita, karena ada rasa untuk pencegahan terhadap sesuatu, rasa ketakutan. Tetapi kita bisa membalikkannya. Apabila anak kemudian bermain sepeda bersama teman-temannya, jangan ngebut-ngebut nanti jatuh. Tapi kita bisa membalikkannya dengan, nak, kamu bisa naik sepeda dengan baik sama teman-temanmu, tapi berhati-hati ya, jangan sampai menyenggol. Kalau menyenggol nanti kawannya bisa jatuh atau sepedanya jadi rusak. Mungkin lebih kepada empati kepada orang lain, sehingga anak kita, karena tergerusnya zaman saat ini individualistik, globalistik gitu, dengan cara kita mengajarkan seperti itu, maka anak kita akan juga memiliki mindset yang bagus. Digitalisasi juga akan mengikuti, tetapi norma dan sosialisasinya masih akan bisa terjaga. Barangkali kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Pulung itu ada baiknya untuk bisa diaplikasikan. Pembelajaran ini terkait dengan isu-isu kontemporer, isu-isu global. Ini termasuk edukasi, termasuk kepada isu kontemporer. Kemudian hasil daripada tugas-tugas kelompok kami yang kami bahas secara singkat. Yang pertama, isu global atau isu kontemporer mengenai vaksin COVID-19, kemudian juga mengenai kelaparan dan kemiskinan. Ada beberapa masukan dari pengampu bahwa penyebab daripada kelaparan dan kemiskinan diantaranya adalah keserakahan, kemudian kejahatan, kemudian kebodohan, kelalaian, serta ketimpangan distribusi. Lalu bagaimana strategi-strategi itu bisa kita lakukan untuk bisa memerangi kelaparan dan kemiskinan? Kita sebagai peneliti, sebagai PNS harus memiliki strategi-strategi khusus. Bagaimana agar penelitian-penelitian kita bisa dipahami
dan tidak cukup hanya dipahami saja, tetapi dapat diambil sebagai dan diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah melalui badan-badan yang ditunjuk ya untuk bisa mengimplementasikannya, sehingga dipercaya dapat mensejahterakan dan memberikan dampak kemakmuran kepada masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian agar penelitian-penelitian kita tidak cuman menjadi paper based atau ada di dalam arsip perpustakaan atau hanya menjadi berbasis laboratorium saja, tapi bagaimana caranya agar bisa digunakan, dimanfaatkan, namun tidak diambil oleh tengkulak. Itu adalah menjadi satu tantangan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana menata ulang, meredesain dari sejak awal berdirinya LIPI, contohnya, hingga saat kini, misalkan apa-apa saja yang memang menjadi kebutuhan besar dan menjadi yang harus diselesaikan, mungkin bisa berawal dari hal ini. Bagaimana riset itu bisa from field, from laboratory to table, ready to use, ready to process, sehingga di sini ada keterkaitan ekosistem inovasi ya yang melibatkan industri mana yang kira-kira dipercaya oleh pemerintah, dengan cara seperti apa tata kelolanya sehingga dapat diimplementasikan dengan delivery harga yang murah, yang tepat sasaran dan memberikan kualitas dan berdampak nyata memakmurkan masyarakat Indonesia. Ini diperlukan tim marketing. Seperti apa model-model marketing seorang peneliti agar hasilnya bukan hanya saja publikasi yang dapat disitasi oleh masyarakat dunia, namun kita juga bisa mendapatkan impact point yang bermanfaat, bukan hanya output saja tetapi juga outcome. Ini menjadi tantangan. Kita bisa berkolaborasi, saling bekerja sama antar institusi, bagaimana kita saling mendukung satu sama lain sehingga apa yang kita pasarkan itu memiliki bobot dan bisa dilihat oleh nasional bahkan oleh internasional. Yang penting adalah bagaimana menarik investor sehingga dengan adanya kerjasama kolaborasi akan memberikan minat investor dan mempermudah trust itu masuk ke bangsa Indonesia. Kemudian peran dari universitas dengan berbagai disiplin ilmu yang ada itu juga dapat berkolaborasi dan menghasilkan ilmu baru dari penggabungan beberapa teori, dari pengembangan beberapa teori atau teori-teori yang sebelumnya disesuaikan dengan kondisi kini dan kebutuhan yang di masa yang akan datang, maka dapat menghasilkan suatu keilmuan baru, pengetahuan baru yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Sekian Learning Journal pada kesempatan hari ini. Sampai bertemu kembali dengan Bapak Pulung dan mungkin dengan mentor-mentor atau pengampu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.